Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Ruang Para Bintang. Nah, kali ini kita akan coba berbagi sedikit sharing tentang persiapan soal untuk mengikuti ujian Sains Expo SMA Unggul Del 2021. Nah, boleh nanti lihat informasinya juga di www.ruangparabintang.com. Nanti boleh diklik di deskripsi ya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini yang ini pastinya diingat untuk SMA Unggul Del adalah SMA terbaik ya. Salah satu SMA terbaik 5 terbaik di Indonesia. Nah, jadi di sini ada informasi tentang Sains Expo SMA Unggul Del yang melaksanakan Olimpiade Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam terpadu. Nah, ini akan dilaksanakan di tanggal 23 Oktober 2021, babak penyisihan dan babak final 26 Oktober 2021. Nah, jadi bagi yang sudah daftar boleh dilihat di sini. Ini ada berhadiahnya ya. Nah, kemudian nanti yang sudah daftar untuk matematika boleh dilihat di sini silabusnya. Ini adalah silabus yang akan diujiankan. Ada teori bilangan, aljabar, geometri, statistika dan peluang, kapita selekta. Nah, jadi ini adalah materi-materi utama yang dikeluarkan, dan catatannya yang perlu diingat, seluruh soal setara soal OSK, OSP dan OSN tingkat SMP. Jadi ini sudah sama dengan soal Olimpiade ya, KSN, KSP maupun KSK. Nah, jadi di video kali ini saya akan coba bahas yang matematikanya ya. Jadi kita akan coba nanti bahas semuanya. Mudah-mudahan nanti bisa dipahami ya. Oke, kita akan coba mulai membahas dari yang namanya teori bilangan. Jadi mudah-mudahan nanti bisa dikuasai. Nah, teori bilangan ini ada operasi bilangan bulat, sifat-sifat bilangan berpangkat, penarikan akar kuadrat, hal habis dibagi, KPK dan EPB, bilangan prima. Nah, kita akan coba bahas di channel ini. Bagi yang sudah subscribe channel ini, terima kasih. Yang belum, silahkan di subscribe supaya kamu tidak ketinggalan informasi terbaru tentang SMA Unggul Del, baik soal-soalnya dan informasi ujiannya. Oke, kita akan bahas soalnya. Oke, sekarang kita mulai dari soal yang pertama ya. Coba diperhatikan di sini. Jika A, B, dan C dan D adalah bilangan bulat positif dibagi 13, berturut-turut bersisa 12, 9, 11, dan 7. Nah, jadi A, B, C dan D ini adalah bilangan bulat positif dibagi 13. Nah, jadi sisanya 12, 9, 11 dan 7. Maka 3A tambah 4B kurang 3C ditambah 2D dibagi 13 akan bersisa 1, 2, 3 atau 4. Nah, kita akan coba jawab. Nah, ini nanti materinya tentang yang namanya keterbagian, modulo kekongruenan. Nah, jadi bagi adik-adik kami silakan nanti dibaca tentang ini ya. Nah, oke, jadi di sini yang ditanya itu kan 3A ya, 3A tambah 4B dikurang 3C ditambah dengan 2D gitu. Nah, ini kongruen ya, kongruen dengan kalikan aja 3 kali dengan A itu kan 12, kemudian ditambahkan dengan
Oke, tambahkan dengan 4 kali 9, kemudian dikurangi dengan 3 kali 11, kemudian ditambah dengan 2 kali 7. Nah, ini dibagi 13, berarti mod 13 itu mod itu modulo ya. Mod itu artinya modulo. Nah, itu modulo gitu. Nah, jadi ini kongruen dengan, nah ini 3 kali 12 36 ditambah 36 dikurang 33 tambah 14 gitu kan, mod 13. Nah, ini kongruen dengan ini 72, berarti 36 kurang 33 39 tambah 14 berarti 53 mod 13. Nah, jadi 53 mod 13 itu berarti kan kita buat gini, berapa kali 13 kali berapa ditambah berapa mendekati 53. Misalnya 13 kali, kita buat, ayo 13 kali berapa, atau 53 bagi 13 gitu, boleh. 53 dibagi 13 berarti 53. Kalau kita buat 4 ya kan, kalau kita buat 4 berarti di sini 4, di sini 1 kan. Nah, ini dia. Berarti dari sini ini sudah habis dibagi 13 karena kelipatan 13, berarti sisa 1 kan. Nah, berarti di sini 1 mod 13. Nah, berarti jadinya bersisa 1. Jadi jawabannya adalah A. Seperti itu dia. Oke, paham ya untuk materi ini. Silakan nanti dilihat soal-soalnya nanti di video-video berikutnya. Oke, kita akan lanjut di soal nomor 2. Oke, sekarang kita masuk di soal nomor 2 ya. Nah, ini tentang bilangan prima. Semua bilangan asli n yang memenuhi sifat bawah 6n kuadrat ditambah dengan 5n kurang 4 adalah bilangan prima adalah 1, 2, 3, 4. Nah, oke, baik, kita akan coba jawab ya. Nah, semua bilangan asli n. Nah, di sini berarti kan n itu adalah bilangan asli. Jadi bilangan asli itu kan jelas mulai dari 1 kan. Jadi n itu berarti ingat n itu adalah bilangan asli. Nah, dimana kalau bilangan asli, kalau dia bilangan asli maka jelas dia kita mulai dari 1 ya kan, 1, 2 dan seterusnya. Nah, katanya buktikan bahwa ini adalah bilangan prima, berarti 6n kuadrat ditambah 5n dikurang 4 itu haruslah bilangan prima gitu. Nah, yang namanya bilangan prima harus dipahami, bilangan prima itu memiliki pengertian, yaitu hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, itu kan. Jadi kunci soal seperti ini, perhatikan fokus ke angka 1 dulu. Nah, jadi untuk soal seperti ini maka kamu faktorkan. Nah, ini faktorkan, di sini 3n ya, di sini 2n, oke. Nah, faktornya berarti misalnya di sini 2, di sini berapa nih? Di sini 2 ya. Nah, coba kita lihat ya. 3 kali, kalau di sini 1, di sini 1, di sini 4, boleh enggak ya? Oke, coba. 3 min 3 kemari min 3, 3n kali ini kan 6n kan. 3n kali 1 ini, kalau di sini tambah, misalnya kita buat tambah 3n min 3. Nah, ini kan jadinya 3n kali ini jadi 6n kuadrat ya kan. 3n kali ini min 3n, ini 8n, ini kurang 4. Oke, totalnya ini kan 5n kan, berarti sama ya. Oke. Nah, ini jadi benar di sini
dia tambah. Oh, berarti di sini 3n tambah ini yang tambah di sini positif, pas ya. Nah, jadi benar. Nah, berarti kita buat 6n kuadrat ditambah 5n kurang 4, faktornya adalah 3n tambah 4 dikali 2n kurang 1. Nah, jadi ini dua faktor. Nah, jadi salah satu dari sini haruslah sama dengan 1 kan. Bisa kita buat 3n tambah 4 itu yang bernilai 1, atau 2n kurang 1 yang sama dengan 1. Nah, kalau ini yang kita buat sama dengan 1, maka yang terjadi 3n itu sama dengan jadinya 1 kurang 4 min 3. Maka n-nya adalah min 1. Ini tidak memenuhi kan? Nah, itu nggak mungkin. Nah, tapi kalau ini 2n ini kurang 1 berarti kan jadi sini 2 kan? Berarti n-nya 1. Betul. Nah, gitu. Nah, jadi berarti dari sini untuk yang 3n ditambah 4 ini jelas harus lebih besar daripada 1. Paham ya? Karena n-nya bilangan asli. Nah, jadi kalau sudah 1, ini kan sudah kita gunakan 1. Berarti nggak mungkin lagi ini jadi 1 gitu kan? Berarti kemungkinan entah berapa. Artinya lebih besar dari 1 lah. Jadi ini harus dipahami. Ingat ya. Jadi n-nya ini sama dengan 1. Maka jawabannya adalah 1 gitu ya. Ini jawabannya A. Oke. Itu dia untuk soal ini, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita masuk di soal nomor 3 ya. Bentuk x pangkat 4 kurang 1 mempunyai faktor sebanyak 2, 4, 6, dan 8. Nah, ini kita akan coba jawab. Nah, di sini x pangkat 4 dikurang 1 ya kan. Ini berarti kita faktorkan menjadi x kuadrat dikurang 1 ya kan, dikali x kuadrat ditambah 1 gitu kan. Nah, kemudian ini menjadi x tambah 1 kali x kurang 1 dikali x kuadrat tambah 1. Nah, ini adalah faktornya. Jadi faktornya adalah x tambah 1, x kurang 1, x kuadrat tambah 1. Nah, jadi kalau kita lihat di sini berarti mempunyai faktor berapa katanya. Jadi faktornya ada sebanyak berapa ya kan. Nah, jadi kalau kita menentukan banyak faktornya, banyak faktor. Nah, itu bisa kita buat dengan rumus. Nah, ini kita lihat jadinya 1 tambah 1 kali 1 tambah 1 kali 1 tambah 1. Maka ini 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Nah, jadi jawabannya adalah dodol. Oke, demikian, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita jawab di soal nomor 4 ya. Banyak bilangan positif n sehingga 2013 dibagi n kuadrat dikurang 3 berupa bilangan bulat positif adalah 2, 3, 4, dan 10. Nah, kita akan coba jawab ya. Nah, di sini agar 2013 dibagi dengan n kuadrat dikurang 3 itu katanya merupakan bilangan bulat positif gitu kan. Maka di sini berarti ingat n kurang n kuadrat dikurang 3 ini haruslah faktor positif, harus ya kan, harus faktor positif dari 2013. Nah, jadi harus faktornya. Jadi faktor dari 2013 itu apa-apa saja. Nah, jadi faktor dari 2013 itu boleh kita buat jadinya seperti ini. 1 ya, 3,
kemudian 11, kemudian 33, kemudian 61, kemudian 183, kemudian 671, kemudian 2013. Artinya 1 kali 2013 itu 2013. Nah, ini kalikan kemarin gitu dia. Jadi itu yang bisa menghasilkan. Jadi ada sebanyak berapa ini? Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi ada sebanyak 8. Nah, jadi ada 8 faktor positif ya. Nah, jadi di sini, nah kan yang ditanya kalau kita cek dia satu persatu, ya kan? Kalau kita cek satu persatu ke sini, ke dalam ini, ya kan? Maka yang bisa memenuhi kalau kita masukkan contoh 1, ya kan? Nah, kalau kita ambil contoh n-nya sama dengan 1 gitu ya, maka ini menjadi 2013 dibagi 1 kuadrat 1 dikurang 3, maka 2013 dibagi dengan min 2, ya kan? Maka ini pasti tidak memenuhi, ya kan? Nah, jadi 1 tidak ikut. Nah, kemudian n sama dengan 2. Nah, 2013 per n kuadrat, 4 kuadrat dikurang 2 kuadrat berarti 4 kurang 3 berarti 2013 per 1 berarti 2013. Ini memenuhi, ya kan? Nah, bisa ya. Nah, karena dia bilangan bulat positif. Kemudian n sama dengan 3 misalnya, ya kan? N sama dengan 3, ya, n sama dengan 3. Nah, jadi untuk n sama dengan 3 pasti 2013 dibagi dengan 9 dikurang 3, ya kan? Nah, n-nya 3 berarti 6, ya kan? Kalau kita tengok di sini berarti 2013 dibagi 6 juga tidak memenuhi, ya kan? TM. Nah, kalau kita perhatikan dari angkanya berarti n-nya ini 4 ya, 4 16 kurang 3 nggak bisa karena nggak ada di faktornya tadi. 4 5 25 kurang 3 22 nggak ada, dari sini kan nggak ada kan. Kemudian n-nya 6, coba n-nya 6 2013 berarti 36 dikurang 3 berarti 2013 per 33. Nah, 33 kan ada di sini. Jadi pasangannya pasti 6 berapa itu? 671 ya. Nah, 671 memenuhi kan. Kemudian n-nya 7, 49 kurang 3 45, ini enggak ada. Berarti kita ambil yang 8 aja. Berarti 8 2013 per 64 dikurang 3, ya kan 61 ya. Nah, itu. Berarti di sini 61 kita kalikan pasti dengan 33 ya. 61 pasangannya berapa? 61 kalikan dengan 33 ya. 61 ini salah ya, 33 2013 coba ya. 2013 kita bagi dengan berapa itu? 2013 dibagi 33 ya, 61 ya. Ini 61 ini. Nah, jadi kalau n-nya 8, 2013 dibagi 61 pasti jawabannya 33 ya. Nah, gitu. Jadi dari sini bisa kita lihat ini n-nya 8, n-nya itu yang berhubungan ya. Jadi ada 3 ya, ada 3. Yang pertama n-nya 2, n-nya 6 dan n-nya 8 gitu. Jadi ada 3 bilangan bulat positif n yang menyebabkan 2013 per n kuadrat kurang 3 berupa bilangan bulat positif gitu ya. Maka jawabannya adalah bola. Oke. Jadi demikian caranya, mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan diulangi dan terus tunggu informasi-informasi terbaru di channel YouTube Ruang Para Bintang. Terima kasih. Audio Jungle.